A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idasyamsu kuwirat. Idasyamsu. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu shin, maka dinamakan alif lam syamsiah dan alif lamnya tidak dibaca. Syamsu. Mim sukun bertemu dengan shin, maka dinamakan idhar syafawi dan harus dibaca dengan jelas. Kuwirat, roknya yaitu rok tafkhim, karena berharokat fathah maka dibaca dengan tebal. Wa idan nujumu kadarat. Wa idan nujumu, alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu nun, maka dinamakan dengan alif lam syamsiah dan alif lamnya tidak dibaca, sedangkan nunnya yaitu bacaan gunnah karena nunnya bertasydid dan dibaca dengung. Sedangkan ju yaitu mat tabi'i karena wawu sukun didahului dengan harokat dhammah, maka dibaca mat tabi'i dengan panjang satu alif atau dua harokat. Munkadarat. Nun sukun bertemu dengan kaf maka dinamakan ikhfa dan dibaca dengan samar-samar. Sedangkan roknya yaitu rok tafkhim karena berharokat fathah dan dibaca dengan tebal. Wa idal jibalu suyirat. Wa idal jibalu, alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu jim, maka dinamakan dengan alif lam komariah dan alif lamnya dibaca dengan jelas. Jiba, baknya yaitu mat tabi'i karena alif didahului dengan fathah dan dibaca satu alif atau dua harokat. Suyirat, roknya yaitu rok tafhim karena berharokat fathah maka harus dibaca tebal. Wa idal isyaru uttilat. Wa idal isyaru, alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu ain, maka dinamakan dengan alif lam komariah dan alif lamnya harus dibaca. Isya, syanya yaitu mat tabi'i karena fathah, karena alif didahului dengan fathah dan harus dibaca satu alif atau dua harokat. Isya ru'utilat, roknya yaitu rok tafkhim karena berharokat dhammah maka harus dibaca tebal. Wa idal wuhushu husyirat. Wa idal wuhushu, alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu wawu, maka dinamakan dengan alif lam komariah dan alif lamnya harus dibaca dengan jelas. Sedangkan hu yaitu mat tabi'i karena wawu sukun didahului dengan harokat dhammah dan biasanya dibaca satu alif atau dua harokat. Sedangkan husyirat yaitu roknya rok tafkhim karena berharokat fathah maka harus dibaca tebal. Wa idal biharu sujirat. Wa idal biharu, alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu ba, maka dinamakan dengan alif lam komariah dan biasanya alif lamnya dibaca. Sedangkan biha, hanya yaitu mat tabi'i karena alif didahului dengan fathah dan biasanya dibaca satu alif atau dua harokat. Biharu sujirat, ro yang pertama yaitu ro tafkhim karena roknya berharokat dhammah maka harus dibaca tebal, dan sedangkan ro yang kedua juga sama dibaca tafkhim karena berharokat fathah maka harus dibaca tebal juga. Wa idan nufusu zuwijat. Wa idan nufusu, alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu nun, maka dinamakan alif lam syamsiah dan alif lamnya tidak dibaca. Sedangkan nunnya sendiri yaitu bacaan gunnah karena nunnya ditasydid dan harus dibaca dengan mendengung. Wa idal mau'udatu su'ilat. Wa idal mau'udatu, alif lam bertemu salah satu huruf komariah yaitu mim, maka dinamakan juga alif lam komariah dan alif lamnya dibaca dengan jelas.
Sedangkan mau'udatu, mau'uda yaitu mad badal karena ada dhammah terbalik, hamzanya dipanjangin, biasanya 2 harokat. Bi ayyi dambin qutilat, dambin qutilat, nun sukun bertemu dengan ba maka dinamakan dengan iklab, dan ba tanwin bertemu dengan qaf maka dinamakan ikhfa karena bertemu dengan qaf tadi. Wa idas suhufu nusirat, wa idas suhufu, alif lam bertemu dengan salah satu huruf asyamsiyah yaitu shad maka dinamakan juga alif lam syamsiyah, dan biasanya alif lamnya tidak dibaca. Sedangkan nusirat, ra-nya yaitu ra tafhim karena berharokat fathah dan biasanya dipertebal. Wa idas sama'u kusyitat, wa idas sama'u, alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu shin maka dinamakan dengan alif lam syamsiyah, dan biasanya alif lamnya tidak terbaca. Sedangkan ma-nya sendiri yaitu mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, biasanya 4-5 harokat. Wa'idal jahimu su'irat, wa'idal jahimu, alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu jim maka dinamakan alif lam qamariyah, dan biasanya alif lamnya dibaca dengan jelas. Sedangkan jahimu yaitu mad tabi'i karena ya sukun didahului dengan harokat kasroh, biasanya satu alif atau 2 harokat. Su'irat, ra-nya yaitu ra tafhim karena berharokat zummah maka harus dibaca dengan tebal. Wa idal jannatu uzlifat, wa idal jannatu, alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu jim maka dinamakan dengan alif lam qamariyah, dan alif lamnya harus dibaca. Sedangkan jannatu, nunnya yaitu bacaan hunna karena nunnya ditasydid maka harus didengungkan dulu. Alimat nafsum ma ahdarat, alimat taknya harus khams. Nafsum ma yaitu idgham bila hunnah karena tanwin bertemu dengan mim. Sedangkan nafsum ma ahdarat, ma ahdarat yaitu mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, biasanya 4-5 harokat. Sedangkan ro-nya sendiri yaitu ro tafhim karena berharokat fathah dan harus ditebalkan. Fala uqsimu bil khunnas, fala yaitu mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, biasanya 4-5 harokat. Sedangkan uqsimu, qafnya yaitu qalqalah sughra karena sukunnya asli. Bil khunnas, alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu kha maka dinamakan juga dengan alif lam qamariyah, dan biasanya alif lamnya dibaca. Sedangkan nunnya sendiri yaitu gunnah karena nunnya bertasydid maka harus didengung juga. Al-jawaril khunnas, al-jawari, alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu jim maka dinamakan juga alif lam qamariyah, dan biasanya alif lamnya dibaca dengan jelas. Sedangkan wa-nya sendiri yaitu mad tabi'i karena alif didahului dengan fathah, biasanya dibaca 1 alif atau 2 harokat. Ril khunnas yaitu
alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu kaf. Dinamakan juga alif lam qamariyah dan biasanya alif lamnya dibaca dengan jelas. Sedangkan nunnya sendiri yaitu gunnah karena nun tasydid berdengung. Wal-laili idza as'as. Wal-laili, alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yaitu lam dan dinamakan juga alif lam syamsiah dan biasanya alif lamnya tidak dibaca. Sedangkan ida as ida sendiri yaitu mad tabi'i karena alif didahului dengan fathah, biasanya panjangnya satu alif atau dua harokat. Was-subhi ida tanaffas. Was-subhi, alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yaitu shad, maka dinamakan juga alif lam samsiah dan biasanya alif lamnya tidak terbaca atau tidak dibaca. Baknya sendiri yaitu qalqalah sughra karena sukunnya asli. Idza tanaffas, yaitu mad tabi'i karena alif didahului dengan fathah, biasanya satu alif dua harokat. Tanaffas, innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, nunnya sendiri gunnah karena ada nun yang ditasydid maka harus bertemu. Sedangkan hu-nya sendiri yaitu mad silah qasyirah karena di akhir ada dua huruf hidup. Laqawlu yaitu harf lin karena wawu sukun didahului dengan harokat fathah. Rasulin karim, roknya yaitu rok tafhim karena berharokat fathah maka harus tebal. Sedangkan su yaitu mad tabi'i karena wawu sukun didahului dengan harokat dhammah. Sedangkan lil karim yaitu ikhfa karena tanwin bertemu dengan kaf. Sedangkan rim yaitu mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2, 4 atau 6 harokat. Zi quwwatin 'inda dil arsy maqin. Zi yaitu mad tabi'i, biasanya satu alif atau dua harokat. Quwwatin 'inda dil arsy maqin. Quwwatin yaitu idhar. Quwwatin 'inda dil arsy maqin yaitu idhar karena tanwin bertemu dengan huruf ain dan harus dibaca dengan jelas. Sedangkan nun mati bertemu dengan dal sendiri juga ikhfa. Arsy maqin, dil arsy maqin yaitu alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu ain, maka dinamakan juga alif lam qamariyah dan biasanya alif lamnya dibaca. Sedangkan roknya sendiri adalah rok tafhim karena berharokat sukun tapi awalannya yaitu fathah. Sedangkan maqin yaitu mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2, 4 atau 6 harokat. Muqa'in sama amin. Muqa'in, to sendiri yaitu mad tabi'i karena alif didahului dengan fathah, biasanya satu alif atau dua harokat. Sedangkan sama amin yaitu ikhfa karena tanwin kasroh bertemu dengan sin, dibacanya dengan samar-samar. Sedangkan
Amin yaitu mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang ditanwinkan yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2, 4 atau 6 harokat. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma-nya sendiri yaitu mad tabi'i karena alif didahului dengan fathah, maka dibaca panjang satu alif 2 harokat, dan shotnya juga mad tabi'i dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Hubukum bimajnun. Mim sukun bertemu dengan ba, maka dinamakan ikhfa syafawi dan biasanya samar-samar didengungkan. Sedangkan jimnya sendiri yaitu qalqalah sughra karena sukunnya asli. Nun yaitu mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2, 4 atau 6 harokat. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad dalnya sendiri yaitu qalqalah sughra karena sukunnya asli. Roknya yaitu ro tafhim karena berharokat fathah, maka dibaca dengan tebal. Sedangkan a yaitu mad badal karena fathah berdiri di atasnya alif. Bil ufuqi, bil'u yaitu alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah dan biasanya alif lamnya dibaca. Ufuqil mubin, ufuqil mubin, alif lam bertemu dengan huruf qamariyah lagi yaitu bertemu dengan huruf mim, maka dinamakan alif lam qamariyah dan biasanya alif lamnya dibaca. Sedangkan mubin yaitu mad arid li sukun yaitu mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2, 4 atau 6 harokat. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma-nya sendiri panjang yaitu mad tabi'i, biasanya satu alif atau 2 harokat. 'Alal ghaibi, alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu ghain dan dinamakan alif lam qamariyah. Biasanya alif lamnya dibaca dengan jelas. Sedangkan ghaibi harf lin karena ya sukun didahului dengan fathah. Bidhanin yaitu mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma yaitu mad tabi'i, ma-nya yaitu mad tabi'i. Huwa biqauli, biqau yaitu harf lin karena wawu sukun didahului dengan fathah. Sedangkan syai juga sama harf lin karena ya sukun didahului dengan harokat fathah. Sedangkan to-nya sendiri tonir rajim, to-nya yaitu mad tabi'i karena alif didahului dengan fathah, biasanya satu alif atau 2 harokat. Sedangkan ro-nya sendiri yaitu ro tafhim karena berharokat fathah, biasanya dibaca tebal. Sedangkan jim yaitu mad arid disukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2 alif 2, 4 atau 6 harokat. Fa'aina tadhabun. Fa'aina ya sukun didahului dengan fathah yaitu harf lin. Sedangkan tadhabun yaitu mad arid disukun atau mad tabi'i bertemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2, 4 atau 6 harokat.
In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa, nun sukun bertemu dengan ha, yaitu idhar, bacanya harus jelas. Illa, lanya sendiri yaitu mat tabi'i, karena alif didahului dengan fathah maka harus dipanjang-panjang satu alif atau dua harokat. Dzikrul lil alamin, yaitu idgham bila gunna, karena tanwin dhammah bertemu dengan lam. Sedangkan ainnya sendiri yaitu mat tabi'i dan harus dibaca satu alif atau dua harokat. Dan min yaitu mat arid disukun, karena mat tabi'i bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2, 4 atau 6 harokat. Liman syaa minkum ay yastaqim. Liman syaa, nun sukun bertemu sya, maka dinamakan ikhfa. Sedangkan sya-nya sendiri sya'a, yaitu mat wajib muttasil, yaitu mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, biasanya 4-5 harokat. Minkum an yastaqim. Minkum, nun sukun bertemu dengan kaf dinamakan dengan ikhfa. Sedangkan mim sukun bertemu dengan ain dinamakan idhar syafawi. Lalu ada juga ayyastaqim, nun sukun bertemu dengan ya dinamakan idgham bi gunnah. Dan qim yaitu mat arid li sukun, karena mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2, 4 atau 6 harokat. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma-nya sendiri mat tabi'i, karena alif didahului dengan fathah maka biasanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Sedangkan tasya'a yaitu mat wajib muttasil, karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, biasanya 4-5 harokat. Una illa una, yaitu mad badal, karena wawu sukun didahului dengan dhammah. Illa ayyasa'allah. Illa yaitu mad jaiz mufasil, karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, beda kalimat, biasanya 4-5 harokat. Ayyasha'allah, ayyasha'a, nun sukun bertemu dengan ya maka dinamakan idgham bi gunnah. Sedangkan sya'allahu, sya'a yaitu mat wajib muttasil, karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, biasanya 4-5 harokat. Sedangkan Allahu yaitu bacaan tafhim dan dibaca tebal. Namun Allahu sendiri yaitu bacaan mat tabi'i karena fathahnya berdiri. Rabbul alamin. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu ain, maka dinamakan alif lam qamariyah dan biasanya alif lamnya dibaca. Dan mina yaitu alamin yaitu mat arid disukun. Mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, biasanya 2, 4 atau 6 harokat. Shadaqallahul adzim.